ibu wah nyepeng wah ruwen. Parane tambah sebini. Ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karing kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan dan selalu kita doakan pembina sekaligus pengajar di TVQ Darul Hufaz Dusun Singek apa? Sigeng. Ya, Singek. Campur. Ya, di Dusun Sigeng. Sulit sekali. Ya, Ustazah Hinda beserta jajarannya, Bapak Kepala Desa, karena tapi beliau pergi tadi. Yang seharusnya diam dulu kan? Ya, tapi mungkin beliau ada pekerjaan yang lainnya. Kemudian saudara kami, akhinal kiram, Ustaz Hanan atau yang dikenal dengan Bang Anan sebagai penyalur dalam donasi untuk TVQ Darul Hufaz. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia pada malam hari ini adalah suatu kebanggaan untuk kita semua dan terutama kebanggaan oleh kedua orang tuanya. Adik-adik kita, kami tadi sudah menyimaknya, ya, luar biasa hafalannya. Maka untuk itu bagi adik-adik sekarang seperti biasa, saya punya hadiah. Hadiahnya berupa uang. Yang bisa menjawab nanti saya kasih uang. Ibu-ibu juga boleh untuk beli terasi atau beli bawang. Ya, tapi dengan catatan nanti bisa dijawab. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan muliakan, adik-adik kami adalah adik-adik yang sangat luar biasa. Tadi hampir kami merinding, bahkan kami meneteskan air mata juga. Bukan hanya air mata yang diteteskan, bahkan air kencing pun saya mau keluarkan. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara adik-adik kami sangat luar biasa. Kebanggaan bagi orang tuanya, sehingga tiang lihat tadi semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya berdiri melihat anaknya yang dipasangkan apa? Selempang wisuda. Selempang. Ya, selempang wisudanya. Ya. Tadi semuanya tiang lihat, semua ibu-ibu berdiri. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau di dunia ini saja adik-adik kami dapat mensyafaatkan ibu-ibu, lalu bagaimana nanti ketika tidak ada syafaat kecuali adik-adik kami yang kecil-kecil ini yang akan memberikan syafaat di akhirat. Yang tidak punya anak penghafal Quran, maka dia akan berdiri dari jauh dan hanya meneteskan air mata. Mana anakku yang menghafal Al-Quran? Maka suatu kebanggaan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang hari ini menyuruh adik-adik kami untuk menghafal Al-Quran. Jangan malas untuk didukung ibu-ibu dan bapak-bapak, karena ada ibu atau bapak yang berprinsipnya seperti ini. Ya, saya tidak mau memaksa kemauan anak saya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Hari ini lebih baik ibu-ibu dan bapak-bapak pukul anaknya kalau dia tidak mau menghafal Al-Quran, kalau dia tidak mau membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Ketimbang nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan dipukul nanti oleh Allah di akhirat nantinya. Pilih mana? Pukulan dunia atau pukulan akhirat? Dunia. Maka untuk itu bagi ibu-ibu silahkan dorong adik-adik kami untuk menghafal Al-Quran. Apalagi tempatnya ini sudah luar biasa. Ya, dulu ketika kami datang, insya Allah luar biasa.
ya tempatnya, ya seperti itu. Setiap tahun kami datang, alhamdulillah ada saja perubahannya. Sekarang ini sudah luar biasa, bahkan di depannya ada MCK, tempat buang air kecil. Itu panjangan MCK? Ya. Itu yang menyalurkan MCK, yang memberikan sumbangan saja ibu-ibu dan bapak-bapak, itu pahalanya sangat luar biasa. Bayangkan kalau tidak ada MCK di depan, ketika adik-adik kami ingin beol. Tahu beol? Bahasa Inggrisnya nai. Tahu nai? Nai adalah sugul tayyib. Ya. Kalau misalnya adik-adik kami lagi membaca Al-Quran, kemudian adik-adik kami sakit perut, ya, maka dia akan berlari. Bahkan, ya, kalau dia kentut, bas. Maka kemana mereka akan mencari air wudhu kalau tidak dibuatkan MCK? Maka luar biasa saudara kami, ya, atas partisipasi di TPQ Darul Hufaz, ya, yaitu Bang Hanan, ya, sebagai penyalur, ya, yang memperjuangkan yang namanya TPQ ini. Kemudian tadi kami mendengarkan juga ada beberapa kebutuhan dari TPQ kita, yaitu burdah. Sebenarnya andaikan disisihkan saja sedekah daripada ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, sama-sama 20 saja, andaikan, ya, akan tetapi mungkin berat. Tapi logikanya begini ibu-ibu dan bapak-bapak, sekarang ini, ya, uang yang ibu-ibu salurkan untuk pendidikan adik-adik kami hanya sekedar 20.000 saja misalnya, Allah akan menggantinya dengan yang lebih besar. Dan banyak kisah-kisah para ulama yang seperti itu, ya. Akan tetapi kalaupun ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak nanti, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak misalnya punya uang yang jelek atau yang bagus, kalau sedekahkan ke masjid, pilih yang mana? Yang jelek atau yang bagus? Jujur, jujur. Pasti ibu-ibu mencari uang yang ada di dalam uku ata-ata ang. Apa itu? Dan apa garah? Itu yang Anda ibu-ibu dan bapak-bapak keluarkan, ya. Tidak mengeluarkan yang lebih bagus. Padahal logikanya begini, kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, ingin menanam tanaman, tentunya biji yang ditaruh itu, biji yang ditanam itu yang lebih bagus atau yang lebih jelek? Kalau misalnya ibu-ibu tanam yang lebih jelek, kira-kira hidup atau tidak? Tidak. Ya, kemungkinan akan hidup tapi jauh. Makanya sedekahkan yang terbaik yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah punya. Nanti di akhirat tempatnya baru nanti kita yang tidak pernah sedekah, ya, akan merasa rugi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bahwa ada 4 yang dapat menyelamatkan kita dalam kubur. Pertama adalah sholat fardu. Makanya yang tidak sering sholat, maka nanti dia akan masuk ke dalam kubur sendirian. Tidak ada orang yang berada di dalamnya. Ya, logikanya misalnya ibu-ibu hanya sendirian di rumah, tidak ada makhluk yang lain, suami tidak ada, anak tidak ada. Ya, apakah satu hari saja ibu-ibu ditinggalkan di rumah, tidak ada orang? Maka rasa takut kita akan menghampirinya. Bagaimana nanti di akhirat? Masuk dalam kubur sendirian. Orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, ya, meninggalkan kita. Yang menemani kita hanya kalajengking. Kemudian bukan hanya itu, ibu-ibu dan bapak-bapak akan dibaringkan sendirian, pakai pakaian yang sederhana, tidak seperti ini. Maka yang mahal-mahal pakaiannya tidak akan bawa nanti ke dalam kubur. Ada yang pakai make up ke dalam kubur. Oh, nak kaken kirang make up lah, make up baju dulu. Tidak ada. Ya, tidak ada. Hiasan ibu-ibu dan bapak-bapak tentunya adalah hanya kapas yang dimasukkan ke dalam hidungnya. Kemudian apa yang terjadi setelah masuk ke dalam kubur? Ya, sang anaklah yang akan mengazankan ibu-ibu. Kalau anaknya tidak pernah dimasukkan ke TPQ ini,
Siapa yang mengazankannya? Tentunya adalah yang mengazankan kita. Alangkah lebih nikmatnya kita meninggal dunia kalau yang membisikkan di telinga kita adalah anak-anak kita yang sudah masuk di TPG ini. Ya, karena masa kita akan menginginkan orang lain yang akan membisikkan kita? Tentunya tidak. Yang akan membisikkan kita tentunya adalah anak-anak kita. Terbaring lemas, apalagi yang sudah tua, siap-siap. Yang muda juga harus siap-siap. Sang anak dengan menggunakan ilmu TPG-nya mengatakan La ilaha illallah. Aneh mati wahani. Ya, dosa kita sudah semuanya diperlihatkan. Semuanya dilihatkan. Allah Karim. Ya, malaikat maut sudah berada di dekat kita. Apa yang dibawa oleh malaikat maut? Ya, malaikat maut membawa yang seram-seram. Ya, neraka sudah diperlihatkan. Maka di saat itulah penyesalan mulai berdatangan. Sang anak dengan hebatnya mengazankan mengucapkan kalimat syahadat lagi dari telinga ibunya yang menyadarkannya. La ilaha illallah. Saatnya ternyata kita sudah mau meninggal dunia. Setelah itu apa yang terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu? Ternyata benar. Tapi dengan sebab anak kita tadi yang menyadarkan kita, menyuruh kita untuk beristighfar, maka dengan sebab itu kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Lalu bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak memasukkan anaknya ke TPQ, yang tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, rugi. Bukan hanya itu, siapa yang mau memupung? Apa memupung? Memunggu. Apa bahasa Singgeng ini? Oh, memunggu. Memunggu. Siapa yang mau memunggu kita kalau bukan anak kita? Tentunya yang sebagai garda terdepan adalah anak-anaknya. Tidak mungkin orang lain. Ya, kemudian bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak kalau tidak pernah ditanamkan ilmu agama di dalam kepalanya. Tentunya mereka akan gengsi mengangkat orang tuanya. Tadi luar biasa sampai mencium kaki ibunya. Karena adik-adik kami diajarkan bahwa ya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Makanya mereka menciumnya. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang kaget, kenapa dicium? Kalau dicium di bawah itu pekerjaan anak. Kalau dicium ke atas, atasan lain. Siapa yang pegawai bapak. Ya. Ya, hari doang kederek ini. Ibu-ibu terdon doang menintan. Lagu ada yang ngentan. Ya. Pahaman sakocek bagi sebeli. Innalillah. Aneh apa yang kabur? Ya, bukan sampai di sana ibu-ibu. Ketika ibu-ibu sudah dibopong, ya, apa yang terjadi? Tentunya yang akan membuat kita agak sulit, bahkan agak bersedih masuk ke dalam kubur itu adalah ketika sang anak memanggil. Adik-adik kami barulah mereka menyesal dulu ketika dia disuruh oleh orang tuanya, "Nak, ambilkan saya air." Apa kata adik-adik kami? Panjat. Nauzubillahi min. Itu karena tidak pernah diajarkan di TPQ. Fungsi TPQ mengajarkan adik-adik kami. Ya, maka barulah terbayang di sana mereka, ternyata aku pernah durhaka kepada orang tua saya. Akhirnya dibawa, apa kata si anak? Ibu. Ya, sakena ibu, sakena ina, lainnya nongkat. Ina sambil nangis. Ndek Maimunin, bapak lah lain nongkat. Ibu lamut nangis, ndek tuah kena bapak ndak pernah. Apa dia nangis? Ina. Ya, karena ina itu luar biasa. Ya, makanya ibu-ibu kami luar biasa. Ya, maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kami yang luar biasa mendorong adik-adik kami sampai di sini. Kemudian bukan sampai di sana, ya, masuk ke dalam liang lahat, maka teman kita adalah para kalajengking, ular dan seterusnya. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Tentunya yang akan menyelamatkan kita adalah
anak-anak kita yang pernah menghafal Al-Quran. Ya, karena nanti ada satu kisah ibu-ibu sebagai penutupnya. Ada seorang ibu yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Ketika dimasukkan, tiba-tiba seorang anak yang menghafal Al-Quran mendengar suara itu. Ibunya dimasukkan ke dalam neraka. Apa kata si anak? Perasaan ini suara aku pernah mendengarnya. Dan ini adalah suara yang sering aku rindukan dulu di dunia. Kemudian sang anak mengatakan kepada malaikat, "Wahai para malaikat, siapakah yang punya suara itu?" Sang malaikat mengatakan, "Yang punya suara itu adalah orang tuamu. Dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka." Maka sang anak langsung bersedih dan menangis. "Wahai para malaikat, bisakah aku meminta tolong supaya ibuku dan ayahku dimasukkan ke dalam surga?" Apa kata si malaikat? "Tar dulu, saya lapor dulu kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala dan malaikat mengatakan, "Ya Allah, ini ada seorang anak penghafal Al-Quran, seorang anak yang rajin masuk ke TPQ, seorang anak yang sering membaca Al-Quran." Kemudian si malaikat mengatakan, "Si anak ini rindu dengan suara ibunya yang ada di dalam neraka. Apakah anak ini boleh mensyafaatkan ibunya?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Boleh." Dengan sebab apa? Dengan sebab adik-adik kami yang dulunya ibu-ibu sering marahi, ngaji tuh, ya, atau ibu-ibu pukul dia, kanggo empuk anak lamun masalah ngaji. Sak ndok ndek kanggo empuk anak tenu, nyangkeun sak belah piring. Ya, kebalik kita kan. Lamun belah piring ina, omeh nanakna. Amak belah piring pade, omeh. Sekek ndek bau omeh lebalin. Iya kan? Iya. Makanya salah tempat kita sering marah-marah. Itu kalau gelas, piring dan seterusnya bisa kita ganti. Ini giliran anak tidak pergi sholat ndak marah. Giliran anak tidak pergi ngaji ndak marah. Nah, ini bahaya ini. Salah tempat menaruh marahnya. Maka untuk itu bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, silahkan dorong adik-adik kami untuk belajar di TPQ Darul Huffaz. Ini saja dapat kami sampaikan karena ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama bapak lemanone jaga dulang. Ya, den pengaut belenan dulang, aran jak bapak waharanan mun lapahan sekecot lah lainani dapat. Ya, inak doang paling sabar. Ya, makanya lebih banyak ibu-ibu di dalam ini ketimbang yang bapak-bapak. Mun bapak ya nih besereun, yang daga dulang kan? Iya, takut bar sembih si ibu-ibu nih, karena ibu-ibu itu ya ngeneman ngangetnya. Ya, tapi kalau masalah pengajian ini lebih banyak yang perempuan ketimbang laki-laki. Ya, inilah ciri-ciri akan terjadinya hari kiamat. Siap kiamat ibu-ibu? Ya, di man beh telok endah dia. Ya, oleh utang dan seterusnya kan, bayah julu adit sande kena siksa nanti di dalam akhirat. Nah, ini saja dapat kami sampaikan seperti yang sudah saya bilang tadi. Untuk adik-adik kami atau bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Ya, saya kasih hadiah. Langsung maju ke depan ya. Langsung maju ke depan, yang bisa jawab silahkan langsung maju ke depan. Pertanyaannya, apakah yang dapat menyebabkan, sebutkan saya, yang dapat menyebabkan kita selamat dari alam kubur? Maju. Krik 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 krik. Ayo, maju maju. Ayo. Ada, enggak ada? Kalau enggak ada, alhamdulillah, berarti uang saya kembali. Hah? Ibu-ibu boleh, silahkan, boleh langsung jawab dari sana. Nah, jawab Bapak. Ayo, siapa? Silahkan. Anak yang bisa menghafal Al-Quran. Ya, anak yang menghafal Al-Quran. Niki ibu. Ya. Maju bu. Yang maju atau pelinggi? Sodakoh, doakan tiang ibu ya. Ya, Semoga doakan. cepat dapat jodoh. Ya. Innalillah. Ibu bisik-bisik dengan tiang. Apa kata ibu? Semoga
cepat dapat jodoh. Allah. Ini adalah salah satu doa yang belum tiang aminkan. Kenapa? Karena tiang ibu-ibu, karena masih berprinsip dengan prinsip orang tua. Orang tua tiang belum kasih tiang nikah. Ya, sebenarnya melet merari di nulak teketuan. Marak si dewasa bajang lae melet merari kawin bilin dengan toakne adeng-adeng teduh-teduh, itu tiang tidak berani. Kenapa? Berkat TPQ diajarkan oleh guru kami bahwa bakti kepada orang tua itu adalah harus, wajib. Makanya tiang tidak berani melanggar. Maka kapan kita menikah? Oh, kita tiang, ya, kalau nanti orang tua tiang mengatakan, "Nak, boleh nikah," baru semal merari. Karena nikah itu hukumnya sunnah, bakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Maka yang didahulukan adalah yang wajib, tidak yang sunnah. Makanya tiang minta doa ibu yang tadi, semoga cepat selesai pendidikan, baru amin. Cepat noh merari jari. Nah, ini saja dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya sekali lagi selamat hari lahir TPQ Darul Hufaz yang pertama. Semoga di hari lahir pertama, berikutnya, dan seterusnya sampai akhir kiamat, TPQ Darul Hufaz tetap bangkit, ya, bersama para penghafal Al-Quran, bersama para penggemar Al-Quran, pecinta Al-Quran semuanya. Dan semoga ibu-ibu semua yang melepas anaknya di tempat ini dengan sebab ridhonya ibunya, adik-adik kami semua menjadi orang-orang yang hebat, adik-adik kami menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang rela anaknya belajar ilmu agama, maka semoga dengan sebab ini setelah pulangnya nanti ibu-ibu dan bapak-bapak mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak rezekinya, dipercepat segala urusannya. Ini saja dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.